Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yusupinata dengan NIM 67062010046 dari kelas D3 RPLA 4401. Nah, jadi di sini kita memiliki sebuah jurnal study case yaitu BFS dan juga DFS. BFS atau Breadth First Search yaitu metodenya menggunakan Q. Jadi, setiap data yang nantinya masuk akan menimpa dan data yang masuknya itu paling belakang, maka keluarnya juga akan paling belakang menggunakan prinsip Q yaitu antrian. Nah, metodenya itu FIFO, first in, first out. Nah, lalu ada DFS. DFS atau Depth First Search yaitu adalah metode LIFO atau last in first out. Nah, jadi nanti setiap yang paling atas itu akan dikeluarkan pertama. Kenapa seperti itu? Diibaratkan seperti buku. Nah, buku itu kan bertumpuk. Jadi, yang paling atas nantinya akan dikeluarkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan maksud dari codingan yang telah saya buat pada data ini. Nah, dimulai dari BFS itu sendiri. Nah, di BFS ini saya sudah membuat sebuah codingan menggunakan matriks agency ataupun matriks bersisian. Nah, jadi di sini nanti matriksnya akan diketemukan dari setiap data. Lalu akan dihitung apakah setiap node itu mengandung data yang kita maksud. Nah, lalu pada bagian ini nantinya akan terjadi queue tadi menggunakan linked list dan juga array list. Nah, lalu ada loopingan yang nantinya melihat tuh mengecek node untuk mendapatkan indeks dan mendapatkan data yang sama dengan X dari data tersebut. Indeksnya nanti akan sama dengan nilai I. Nilai I itu apa? Nilai I itu sini. Nah, lalu akan di break. Nah, begitu seterusnya hingga akan dikembalikan ke tetangga. Nah, di sini baru akan dilakukan perhitungan BFS-nya berdasarkan matriks yang sudah tadi ditentukan dan juga node-nya. Nah, jadi nanti ini akan dihitung bagaimana ketika datanya tidak ada, maka not element di remove atau dikeluarkan. Nah, lalu akan didapatkan si datanya. Nah, lalu akan dilakukan for each yang nantinya akan dikeluarkan si datanya. Nah, untuk not sendiri ya untuk mengambil data, isi datanya begitu. Untuk nantinya diproses oleh si BFS ini. Nah, jadi ketika saya jalankan, nah datanya akan keluar. Kalau kita analisis datanya dari yang ini, kan ada A, B, D, dan juga E. Nah, dari ini dia ke G, dari ini dia ke F, dari ini dia ke H, dari ini dia ke C, dan dari ini dia ke I. Nah, jadi di sini datanya sudah mengikuti dari Q atau metode-metode yang seharusnya terjadi pada penggunaan BFS. Nah, lalu mari kita lihat untuk yang DFS. Nah, DFS sendiri mirip sekali, bukan nyaris malah, sangat mirip dengan cara yang tadi saya gunakan. Cuman ada perbedaannya ketika kita melihat isi data ini nantinya. Karena di sini sistemnya menggunakan stack. Nah, jadi datanya akan urutkan atau ditumpukkan berdasarkan tumpukan buku yang tadi saya ibaratin gitu. Nah, dengan begitu nanti akan dicari tuh
kandungan elemen dari datanya itu gitu. Nah, jadi kalau kita jalankan, nah data ini kan keluar. Nah, mari kita analisis. Apa sih maksud dari itu gitu? Nah, di sini ada A, E, lalu H, I, F, C, B. Nah, mentok. Dia nggak bisa lagi kemana-mana. Nah, jadi backtrack lalu ke data yang selanjutnya, yaitu ke D dan ke G. Nah, prinsip ini yaitu adalah prinsip dari stack yang dia itu bertumpuk. Setelah itu dia nanti di backtrack mengikuti data awalnya tadi. Nah, jadi depth first search sendiri akan melakukan pencarian data sampai paling dalam, baru dia dibalik. Nah, berbeda dengan tadi yang Q. Yang Q tadi dia itu lihat dulu tetangga yang terdekatnya siapa aja sih. Nah, ketika nanti ketemu tetangga terdekatnya, baru deh dia akan lihat lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Nah, sedangkan tadi stack, dia akan mendalami satu data hingga data itu berujung, tidak berujung maksudnya, tidak berujung, lalu akan kembali lagi ke data awal dan cari lagi nilai data yang tadinya masih memiliki kandungan nilai. Seperti itu untuk DFS. Nah, jadi di sini telah selesailah permasalahan kita mengenai BFS dan juga DFS. Mungkin itu saja yang biasa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.